Jemaat Tuhan yang merasa bersukacita pada pagi hari ini, mari lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin lebih lagi memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Tetap jemaat Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini.
hadir segenap hati. Saat aku
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana,
apa yang kami ungkapkan lewat pujian kami pagi hari ini. Kami tetap setia melayani Tuhan, mencari Engkau Tuhan, meskipun jalan yang kami lalui adalah lembah kekelaman. Yang kami yakini percaya, hidup ini ada di dalam segala rancangan Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup ini ataupun yang ada di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan semua terjadi atas seizin Tuhan, karena di dalamnya Tuhan punya maksud dan Tuhan punya keinginan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami hari ini mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud di balik semua peristiwa, di balik semua kejadian hidup, di balik segala hal-hal yang hari ini kami lalui. Tuhan Yesus, biarlah kami semakin hari semakin cerdas, semakin cermat di dalam menyikapi kehidupan zaman yang kami hadapi hari ini dengan penuh tantangan, dengan penuh gejolak. Biarlah di dalamnya Tuhan ada hikmat, marifat yang Tuhan berikan di dalam hati kami, sehingga kami tidak mudah terpengaruh, tidak tergoda oleh berbagai tipu muslihat iblis yang hari-hari ini menyesatkan. Tuhan, ajari kami hari ini untuk mensyukuri segala kasih dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Dan kami sangat yakin percaya bahwa rahasia, janji, berkat yang Tuhan nyatakan itu iya dan amin, dan sangat-sangat sempurna. Dan kami mau Tuhan, biarlah kami menjadikan perhatian hidup kami hari-hari ini hanya kepada apa yang hari ini sedang Tuhan rancangkan atas hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap hati kami, pikiran pendengaran kami, untuk kami konsentrasi sejenak mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita umat percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang memahami kehendak Allah, saudara ya. Tema kita pagi hari ini memahami kehendak Yesus bagi gerejanya. Memahami apa yang disukai oleh Yesus sebagai Tuhan kita, bagi kita sebagai gerejanya di hari-hari ini, saudara. Mari kita sama-sama melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Kita baca Kolose 1 ayat ke-9, kita baca ayat ini bersama-sama. Kolose 1 ayat 9, kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca 2, 3. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekali lagi baca ayat ini 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, ada satu kalimat yang sangat baik di terakhir itu dikatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu sekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehendak Kristus Yesus bagi gereja Tuhan hari ini tentu banyak orang menganggap ini suatu hal yang sifatnya misteri gitu ya. Sesuatu hal yang memang kadangkala
sangat sulit terjangkau, sangat sulit dipahami. Namun pagi hari ini Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya mulai mengajak kita melihat, karena visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini di tahun ini yaitu hidup baru, harapan baru. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita mendengar apa itu hidup baru, tentu merupakan sebuah pengorbanan, istilahnya yang kalau kita berbicara menyangkal diri, pikul salib, istilahnya menyalibkan kedagingan kita, itu sangat-sangat menderita sekali. Itu sangat-sangat susah sekali, saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini mendengar bagaimana firman yang saya sampaikan tentang yang namanya hidup baru. Hidup baru itu berbicara sebuah kualitas yang tadinya tercemar akibat dosa, sekarang berubah statusnya kepada statusnya yang awal, yang telah dirancangkan Tuhan dengan penuh kemuliaan. Manusia dirancang Tuhan dengan penuh kemuliaan, dan tercemarlah manusia yang baru yang sangat baik itu akibat dosa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekasih Tuhan, Yesus harus turun tangan untuk menyelesaikan itu semua. Karena tidak ada satupun kekuatan di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu sekasih Tuhan, yang mampu menyelesaikan semua dosa kejahatan yang ada di dalam kehidupan manusia ini. Nah, sehingga kita banyak mengenal dan mengerti apa itu hidup benar, apa itu hidup kudus, apa itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini saya sudah banyak memaparkan bagaimana mungkin saudara, waduh kok sangat berat sekali Pak Gembala. Yang namanya penyangkalan diri, menyalibkan diri dan memikul salib kita, itu butuh pengorbanan, saudara. Itu butuh sebuah yang namanya perjuangan. Tidak mudah, saudara. Tidak semudah orang membalik telapak tangan, dan begitu dia, saudara. Yesus mengajar para murid, Simon Petrus saja digodok Tuhan sampai waktu Yesus disalib aja, Bapak Ibu, dia sempat istilahnya apa? Menyangkal Yesus, belum paham dia, belum menyangkal diri dia, belum memikul salib dia dengan benar. Artinya apa? Petrus yang tiap hari aja ikut Yesus, jatuh bangun seperti itu. Yang saya tertarik kepada Petrus itu apa, saudara? Dia tidak pernah menyerah. Yang percaya katakan amin. Jatuh bangun itu biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang memilih untuk tidak menyerah atau menyerah, itu yang sangat-sangat penting hari-hari ini. Apakah saudara dan saya kita memilih menyerah? Kalau begitu menyerah enggak usahlah, ini sangat berat sekali. Atau Bapak Ibu memilih aku tetap berjuang apapun harganya, apapun penderitaan kesulitannya, aku tetap berjuang karena aku tahu Yesus beserta dengan aku. Yang percaya katakan amin. Petrus dia memilih untuk berjuang itu, sampai dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai akhir hidupnya dia memilih juga untuk apa? Mati, kalau boleh lebih tersiksa daripada Yesus. Ya kan? Disalib terbalik dia, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Karena apa? Dia tidak menyerah. Kalaupun daging ini mati, mungkin bahasanya seperti itu, tapi karena ada janji di balik kematian fisik ini, Yesus berkata bahwa dia hadir supaya apa? Engkau dan saya memperoleh hidup yang kekal. Artinya di dalam kekristenan hanya mengenal mati fisik. Daging ini memang sudah dirancang mati dia, tapi ada kehidupan yang kekal. Kalau yang lain tidak tahu saya, saudara. Ya, yang saya dengar ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan. Tapi Yesus sebuah kepastian, ada kehidupan kekekalan yang dia janjikan. Nah, kita lihat, saudara, apa rahasia Tuhan yang besar itu, saudara. Nah, hari-hari ini apakah Bapak Ibu pernah menyelidiki dan mau mengetahui Tuhan apa sih rahasiamu? Apa sih kehendakmu yang besar itu, saudara? Di dalam Kolose tadi dikatakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mengetahui kehendak Tuhan dengan yang sempurna ini sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu sekasih Tuhan.
Karena apa? Karena kalau kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna ini yang saya sebut di dalam visi kita tahun ini adalah harapan baru itu. Harapan baru itu kita diberi jalan oleh Tuhan untuk melihat yang namanya apa? Kehendak Tuhan yang sempurna. Artinya apa? Rancangan Tuhan dari awal penciptaan manusia ini, Tuhan sudah punya rencana yang besar, yang sempurna atas manusia. Tapi akibat dosa sehingga itu terbatas, sehingga itu terputus. Dan Tuhan melalui Yesus membuat itu dapat dipulihkan kembali. Supaya apa? Kita dapat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu yang seperti apa. Kalau kita berbicara tentang yang namanya apa sih rahasia Tuhan yang harus saudara dan saya ketahui hari-hari ini, sehingga itu menjadi sebuah kepastian jaminan bagi saudara dan saya. Nah, saya dikasih oleh Tuhan, di sana disebut segala hikmat dan pengertian yang benar. Kalau dalam bahasa Yunani lebih tegas lagi disebut dengan segala hikmat pengetahuan rohani. Artinya nalar sehat manusia sampai gelar doktor profesor pun dia tidak akan mengetahui rahasia Allah ini, saudara. Namun hanya diketahui dan dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya benar, dalam arti Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam segala hikmat dan pengertian pengetahuan rohani yang baik. Artinya hanya sebatas bagi orang yang punya rohaninya yang baik, punya pengenalan akan ketetapan Tuhan, punya kebenaran yang baik, yaitu di dalam Yesus. Mungkin saudara berkata, waduh Pak, saya tidak punya sekolah Alkitab, gimana saya mengetahui rahasia? Bukan disembunyikan bagi orang yang istilahnya punya kerinduan, ketetapan, cinta kasih akan Yesus. Bukan disembunyikan kepada mereka. Tetapi Alkitab berkata, itu Tuhan sembunyikan bagi orang yang pintar, yang mengandalkan kekuatannya, yang hebat di dalam dunia ini. Tuhan sembunyikan rahasia ini. Tetapi rahasia ini, pengetahuan rohani yang sempurna yang datang dari Tuhan ini diberikan bagi mereka yang hari-hari ini yang memberi hidupnya untuk percaya kepada Yesus. Nah, saudara, ada 3 hal penting yang saya ingin bagi untuk kita lihat bersama-sama. Kalau kita berbicara untuk mengetahui kehendak Yesus yang sempurna itu, kenapa harus disebut sebagai kehendak Yesus yang sempurna, saudara? Mari kita lihat di dalam Efesus. Surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima kita baca. Oleh LCD bantu saya. Efesus pasal yang 1, pasal 1 ayat yang kelima. Kita baca 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, kalau kita baca ini sejenak sepertinya enggak memberi sebuah manfaat penting. Tapi kalau orang diberi hikmat pengetahuan yang sempurna di dalam rohaninya, dia akan memaknai ayat ini sebagai bentuk yang sebuah jaminan berkat yang tak terbayar dengan apapun. Apa yang dimaksud? Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh. Kata oleh ini dalam bahasa Yunani kurang begitu dalam bahasa Indonesia kurang begitu memberi penekanan. Di sana memakai sebuah penekanan di dalam, saudara. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah di dalam berbicara, penyelesaiannya itu ada di dalam, ya kan? Berarti kalau sudah di dalam, ini memberi sebuah penekanan, pengertian yang sangat berbeda. Di dalam Kristus Yesus untuk apa? Menjadikan kita sebagai anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya kita diberi sebuah rahasia
berkat, kasih kemurahan sesuai dengan kerelaannya. Artinya dikasih cuma-cuma, saudara. Bukan diminta bayar, bukan diminta kita harus mengorbankan sesuatu. Dikasih dengan cuma-cuma untuk apa? Membuat status kita menjadi anak-anaknya, saudara. Saudara, kalau saya mengartikan, mendefinisikan, saya diubah Tuhan statusnya menjadi anak-anaknya Allah, menjadi anak kesukaannya Bapa. Makanya di dalam kekristenan, kenapa kita harus menyebut Dia Bapa, saudara? Sehingga kita ini anak, saudara. Ya kan? Kalau kita mengartikan Allah itu Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa atas dunia dan segala ciptaannya. Saya pikir kalau Bapak Ibu di dalam acara-acara acara-acara kenegaraan begitu ya, kalau ada orang membaca doa dan lain sebagainya, semua agama akan menyebut doa itu Allah yang Esa, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sama kan gitu ya. Semua agama mengatakan ada Allah yang Esa, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi kenapa kita Kristen? Kenapa doa orang Kristen menyebut Bapa kami yang di surga? Saudara dikasih Tuhan, Anda mengerti kenapa kita panggil Dia Bapa. Disinilah kita akan melihat sesuatu yang sangat berbeda. Kalau ada Bapak Ibu bertemu dengan keyakinan lain dan berkata Tuhan kita itu sama kok, kita percaya dengan Allah yang sama, Bapak Ibu ya senyum-senyum saja. Apakah sama? Kalau Anda berkata iya betul itu Pak, betul itu Bu, Allah kita sama kok, berarti Anda tidak mengenal tentang rahasia Allah yang besar ini. Tetap beda, saudara. Yang percaya katakan amin. Tetap beda, Bapak Ibu sekasih Tuhan. Semua agama mengenal Allah yang Esa, Allah yang dahsyat luar biasa itu. Tapi mengenal pribadinya, Allah yang Esa itu menyatakan pribadinya, dirinya kepada manusia. Di dalam kekristenanlah kita dapat mengerti bahwa Allah yang Esa, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa itu menyatakan dirinya siapa kepada manusia. Makanya dikatakan apa? Rahasia Allah di dalam Yesus itu Bapa telah memberikannya kepada anaknya Yesus Kristus. Maka di dalam Dialah itu semua dinyatakan bagi saudara dan saya. Kenapa hari-hari ini kita harus mengerti kehendak Yesus? Kenapa kita harus hari ini punya pengertian rohani yang baik tentang pengenalan akan Kristus? Karena di dalam Yesuslah rahasia itu diberikan, saudara. Makanya Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya apa? Manusia tidak akan mengerti Allah yang ajaib, yang Allah yang dahsyat itu kalau dia tidak melalui Yesus. Yesuslah tempat di mana Bapa menjadikan dia sebagai pribadi, di mana manusia akan mengerti rahasia yang besar itu, saudara. Coba kita lihat ayat selanjutnya tadi. Di Kolose 1 ayat yang ke-19. Muncul dari sini. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam siapa? Dia. Dia di sini adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kasih Allah yang besar sehingga dia mengaruniakan Yesus supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, saya tertarik kenapa dikatakan bahwa selalu tujuan Tuhan itu adalah kehidupan. Makanya dikatakan
Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula di dalam Yesus Kristus untuk menjadikan kita anak-anaknya, anak-anak Allah. Mari sebut, saya anak-anak Allah. 2, 3. Saya anak-anak Allah. Kalau yang lain mungkin menyebut mereka anak-anak Allah juga, tapi sebatas menyebut, pribadinya dikenal, enggak sah. Ya kan? Pribadi Allahnya dikenal, enggak sah. Siapa pribadi Allah kita? Dia kita panggil sebagai Bapa. Bapa telah mengutus Yesus, dan Yesus itulah sebagai anaknya yang tunggal. Dan di dalam Yesus kepenuhan Allah itu telah diberikan, supaya di dalam Kristuslah kita dapat mengerti rahasia-rahasia Allah yang besar. Itu yang pertama. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, ayat yang ke Efesus 1 ayat yang ke-9. Efesus 1 ayat 9. Coba muncul. 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, ini Kolose, coba Efesus 1 ayat 9. Apa rahasia kehendak Yesus yang kedua yang diberikan di dalam Yesus untuk saudara dan saya kita mengerti? Efesus 1 ayat 9, 2, 3. Sebab Ia telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu apa? Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Sebab Ia telah meletakkan semua rahasia yang besar itu di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya percaya, menaruh harapan kita kepada Kristus, memperoleh rahasia Allah yang besar itu. Nah, saudara, sampai hari ini saya coba menyelidiki apa itu rahasia Allah, saudara. Ya, sebab Ia telah menyatakan rahasia. Berarti sesuatu yang sifatnya rahasia hanya orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Orang-orang tertentu yang mengerti ini, saudara. Berarti tidak semua diungkapkan Tuhan kepada manusia. Memang keselamatan itu diberikan cuma-cuma dengan terbuka bagi manusia, siapa yang mau percaya. Tetapi Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada sesuatu yang sifatnya sangat rahasia. Kalau yang lain mengatakan hal yang sangat misterius, ya, yang sangat misterius di dalam Allah, di dalam ketuhanan yang maha kuasa itu. Tapi di dalam kita kekristenan, dalam iman orang percaya, rahasia itu telah dibukakan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Nah, saudara, ada sebuah penafsiran tulisan mengatakan bahwa rahasia Allah itu berbicara tentang keselamatan. Rahasia itu berbicara tentang kekekalan. Rahasia itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Ada banyak tafsiran mengatakan demikian. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tafsiran yang dinyatakan, yang ditulis oleh Bapak Dr. Yusuf Roni. Yusuf Roni kan bekas dari agama seberang, ya. Dia mengatakan begini, ketika dia menyelidiki apa itu yang disebut dalam Alkitab orang Kristen tentang rahasia. Justru ini yang membuat dia, kenapa saya memilih percaya Yesus, katanya begitu. Kenapa? Tuhan telah membuka pikiran rohaninya untuk mengerti rahasia Kristus itu, saudara.
Dia katakan begini, rahasia Kristus. Kalau dalam bahasa Yunani-nya, saudara, karena saya tidak terlalu fasilida dalam menyebut kata Yunani, yang penting artinya, saudara. Ya, dia katakan dalam bahasa Yunani, rahasia Allah itu berbicara tentang ekonom, saudara. Ekonom yang diteruskan dalam istilah bahasa Indonesianya ekonomi surga. Rahasia itu berbicara tentang ekonomi surga. Kalau orang berbicara ekonomi, mungkin ada Bapak Ibu yang sarjana SE, sarjana ekonomi, yang pernah mempelajari tentang tentang ekonomi, pasti saudara akan kenal sebuah istilah yang Anda akan pelajari di sana tentang apa, saudara? Tentang kalau orang ekonomi itu yang sangat penting itu adalah apa? Pemodalan, ya kan? Modal. Setuju? Bapak Ibu yang mau bisnis, orang-orang bisnis, ya kan? Yang paling penting mereka tentukan pertama dalam keberhasilan sebuah usaha apa, saudara? Ada modal, kan gitu ya? Wah, kalau saya ada modal, gampang saya berbisnis, kan begitu? Kalau Bapak kan bagus modalnya, besar modalnya, apa yang tidak bisa dibuat? Kan begitu. Ternyata Bapak Ibu Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mengerti ini, saudara, rahasia Allah itu berbicara tentang ekonomi surga yang telah Tuhan berikan melalui Yesus. Tadi kan kita sudah baca, Tuhan telah merancangkan itu dengan sempurna di dalam Yesus. Makanya kita diberi hikmat dan pengetahuan rohani yang baik supaya kita mengerti tentang ekonomi surga, rahasia Allah yang besar ini, saudara. Apa itu ekonomi surga? Saudara dan saya sudah diberi modal di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kecil aminnya, saya gak yakin saudara dikasih modal. Jangan mikirnya modalnya kayak berupa duit, saudara. Mari kita coba selidiki baik-baik. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti apa? Tidak ada kehidupan bagi manusia kalau tidak percaya Yesus. Berarti Yesuslah tempat Tuhan memberi kepercayaan segala sesuatu yang berbicara tentang ekonomi surga, tentang modal yang besar bagi manusia untuk datang ke surga, untuk masuk ke surga, untuk memiliki warisan surga. Yesuslah jalannya diberikan oleh Bapa. Yang percaya katakan amin. Dan sekarang modal itu ada di dalam saudara. Siapa dia? Yesus. Saudara dan saya sudah punya modal. Sehingga apa? Bapak Ibu sekasih Tuhan, makanya di dalam pengertian kita tentang keselamatan, ada nggak orang kalau sudah dikasih modal, modalnya ditanam disembunyi di dalam tanah, biar aja modalnya tumbuh sendiri nanti, berkembang sendiri nanti. Ada nggak begitu, saudara? Kalau mau modalnya itu berkembang, diapakan, saudara? Diapakan? Diupayakan, kan gitu ya? Diusahakan. Saya punya modal, berarti saya mau berbuat sebuah usaha, berarti saya upayakan, saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Makanya ada sebuah perumpamaan tentang apa, saudara? Hamba yang diberi talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 5 dia mengupayakan, yang kasih 2 dia mengupayakan, diberkati dia, dilimpahkan jauh lebih besar lagi. Yang dikasih 1, saudara, dia apa? Dia sembunyi di dalam tanah. Dia takut nanti kalau nanti tuannya uang ini dicuri orang dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya apa? Dihukum kan dia, diambil gitu, saudara. Modalnya diambil, talentanya diambil, dihukum lagi dia. Artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, saat ini saudara dan saya, kita telah diberikan oleh Allah di dalam Yesus rahasia yang besar itu, saudara. Berarti modalnya itu sudah ada di dalam tangan saya, bukan Anda berusaha mencari sebuah modal lagi. Kalau kita berbicara tentang modal kerajaan kehidupan yang kekal
itu sudah ada di tangan saya. Karena saya apa? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup saya. Nah, makanya Paulus katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu itu. Artinya harus diupayakan, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Harus dikerjakan. Itu yang kedua, Saudara. Yang ketiga, Efesus 1 ayat yang ke-11. Efesus 1 ayat 11, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian apa? Yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara, saya amat sangat yakin percaya kalau kita berbicara tentang apa yang dijanjikan Tuhan, itu akan tergenapi ya dan amin dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, tadi kita melihat apa yang disebut sebagai rahasia kehendak Yesus, supaya kita mengenal. Di dalam Yesuslah kita mengenal bahwa status saya ini sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa kita panggil Dia Bapa? Dan Yesus membuat sebuah perumpamaan, padahal perumpamaan itu untuk untuk Yesus lagi menyindir, ya, dia lagi menyindir orang Farisi, orang Yahudi yang saat itu, saudara, menuntut, ya kan? Mereka menuntut, kami ini kan imam, para hamba Tuhan, kami ini kan keturunan Abraham. Ya, pokoknya mereka menuntut, ya kan? Menuntut secara garis keturunan, garis pilihan. Tapi dalam pelayanan, kesungguhan hidup, hatinya di hadapan Tuhan, waduh, menyedihkan sekali. Yesus menyindir mereka dengan sebuah perumpamaan anak yang hilang. Ya kan? Ada seorang anak yang hilang. Ya, dia menuntut haknya kepada bapaknya. Pak, saya ini kan sudah besar, saya minta hak saya, bagian saya, warisan saya. Saya mau pergi ke kota yang jauh. Saudara, gambaran kota yang jauh itu rupanya adalah sebuah gambaran orang yang lepas dari yang namanya kemuliaan, yang lepas dari zona coveringnya Tuhan. Itu dalam pengetahuan rohaninya. Karena ini Yesus memberi perumpamaan, ya, gambaran anak yang meminta haknya karena dia mau pergi ke kota yang jauh. Artinya orang ini keluar dari coveringnya Tuhan. Covering itu berbicara dalam lingkup pemagaran, dalam berkat, dalam, boleh kita artikan, pemodalan Tuhan tadi, saudara. Ya, akhirnya apa? Bapak yang baik dia kasih. Oke, silakan, dia kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika anak ini sudah pergi jauh daripada ayahnya, daripada bapaknya, apa yang terjadi? Uangnya, warisan, kekayaan yang dikasih ayah tadi dia foya-foyakan semua. Akhirnya habis, sehingga tidak ada yang tersisa. Untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, dia harus bekerja. Bekerja menjadi apa? Penjaga ternak babi, saudara. Ya, saking menderita hidupnya, saudara dikasih Tuhan, apa yang katakan kita, makan nasi babi itu aja nggak boleh, saudara. Saking sulit hidupnya. Itu gambaran apa? Gambaran yang paling jijik pun kalau orang sudah jauh dari Tuhan, itu sungguh-sungguh menyulitkan sekali. Nah, sebenarnya dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita ketika anak ini mulai menyadari, dia berkata, saya di sini mau makan nasi babi yang saya jaga aja nggak boleh. Betapa sulitnya. Di tempat bapak saya di sana, ayah saya di sana, pengerja-pengerja pelayan-pelayannya itu, waduh, berkelimpahan mereka makanan. Kalaupun mereka tidak dikasih harta seperti saya, tapi kalau masalah makanan, kalau masalah upahan,
ayah saya jauh lebih bagus memberi gaji para pelayan di tempat kerjanya. Kalau begitu mending saya pulang, saya bekerja sama ayah saya saja. Ya kan? Anak itu pulang, saudara. Ketika anak itu pulang, Bapak Ibu sekasih Tuhan, niat anak ini, saudara, dia bertobat, dia mengaku dia sudah salah. Keinginannya udahlah, saya kembali kepada ayah saya, bukan mau disebut sebagai anaknya lagi. Saya hanya kembali, udahlah, yang penting bapak saya, ayah saya kasih kerjaan saya apa yang mau saya kerjakan. Niatnya seperti itu. Bapak yang baik. Ini Yesus menyindir mereka, orang Farisi. Bapak yang baik, dia tentu tetap akan melihat ini anak saya. Biarpun dia pernah melukai, biarpun dia pernah melakukan sebuah kejahatan, biarpun dia mungkin membuat ayahnya sakit hati dan mungkin kesal dan lain sebagainya. Ini anak. Apa sikap bapaknya? Dia lihat dari jauh ada anaknya datang. Dia ambil, dia lari peluk ayahnya, anaknya sudah. Anaknya cepat berkata, jangan sebut aku sebagai anak, karena aku ini anak yang mungkin sangat kurang ajar lah, kira-kira begitu. Saya kembali ini hanya untuk mencari kerja. Kalau bapak berkenan kasih, saya kerja apa saja yang bisa saya kerjakan. Tapi bapaknya jawab apa? Enggak. Ambil dia jubah yang terbaik. Ambil dia emas, perak, semua yang terbaik, taruh di badannya. Bapak Ibu sekasih Tuhan, Yesus sedang mengajarkan orang Farisi, orang Yahudi yang saat itu sama seperti anak sulungnya, saudara. Apa reaksi anak sulungnya? Saya sudah sekian lama bekerja untuk ayah, bekerja untuk bapak. Gak ada bapak buat pesta, gak ada bapak buat sesuatu yang seperti yang ini. Anak kurang ajar sekali, dia jahat, dia melukai hati bapak. Tapi ketika dia pulang, bapak buat pesta yang besar. Orang Yahudi seperti itu, orang Farisi seperti itu. Yesus sedang menyindir mereka. Sikap kalian itu kayak anak bungsu ini. Seharusnya seperti apa? Ya, anak bungsu anak sulung itu juga akan berkata, waduh terima kasih, saya sangat merindukan adikku yang hilang sekian lama. Biarpun kamu mungkin menyakiti hati bapak, menyakiti hati kakakmu ini, ya kan? Seharusnya siapapun dia, apapun keadaan yang dia buat, saya tetap menerima engkau sebagai adikku. Kayak yang harus seperti itu. Tapi orang Yahudi, orang Farisi yang kayak gitu, nuntut kepada Tuhan, nuntut bahwa kami ini kan keturunan Abraham, kami ini kan yang dipilih. Yesus sedang mengajari mereka bahwa apa yang disebut tentang rahasia kekal itu yang diberikan di dalam Yesus itu diberikan kepada dunia ini. Barang siapa yang mau percaya kepada Yesus, merekalah yang akan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Ada sebuah kepastian, ada sebuah harapan yang diberikan di dalam Kristus. Kenapa disebut ayat 11 tadi, aku katakan di dalam Kristus, tanda kutip, berarti ini penting. Kenapa disebut di dalam Kristus? Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Di luar Yesus tidak ada yang lain. Di dalam Yesus saja. Dan Pak Yusuf Roni bertobat karena ini. Kenapa? Di dalam Yesus. Jelas itu. Dalam bahasa Yunani ini benar-benar dikatakan hanya di dalam Yesus, tidak ada di dalam yang lain. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang rahasia yang dijanjikan di dalam Yesus ini, sebenarnya Bapak Ibu sekasih Tuhan, itu bukan berbicara tentang apa ya, yang hari-hari ini saya bukan tidak begitu bukan tidak setuju, saudara. Saya kadang terlalu murah. Kalau iman percaya kita ini kayak apa? Kayak Yesus itu dahsyat
kalau dia menyembuhkan yang sakit, kalau dia membuat orang miskin jadi kaya, kalau dia membuat usaha kita jadi banyak, saudara. Saya katakan Bapak Ibu, kalau iman orang Kristen, heran Yesus yang melakukan yang seperti ini, itu iblis pun bisa, saudara. Makanya saya berkali-kali kalau ada orang tanya, Pak, pelayanan yang hebat itu kalau kita mendoakan orang sakit sembuh. Benar, Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi saya tanya orangnya, iblis bisa menyembuhkan enggak? Kalau orang itu berkata iblis enggak bisa menyembuhkan, baru saya berkata memang Yesus harus kita sanjung luar biasa. Dia hebat. Iblis juga bisa menyembuhkan, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Yesus bisa membuat orang kaya. Saya mau tanya, iblis bisa buat orang kaya? Bisa, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Bisa juga gitu. Kalau kita hanya terkagum-kagum Yesus mampu melakukan yang iblis juga bisa lakukan, apa bedanya, saudara? Tapi saya sangat tertarik sekali kalau kita berbicara apa hebatnya Tuhan. Yesus telah memberi modal yang besar bagi orang percaya yang dunia tidak bisa berikan. Apa itu? Manusia tidak bisa keluar dari noda dosa yang meracuni, yang membuat hidupnya rusak. Dunia tidak bisa kasih itu, saudara. Tapi Yesus, dia mampu memberikan itu. Itu yang disebut sebagai Yesus telah memberi modal yang besar kepada anak-anaknya, saudara. Sehingga saudara dan saya hari-hari ini, kita itu melihat sesuatu yang besar yang Tuhan berikan. Makanya hal yang sederhana saya selalu tanya kepada orang, iblis bisa membuat orang menjadi benar nggak hidupnya? Nah ini kadang yang ini kan tidak kita syukuri, tidak kita kesaksiankan, kan gitu ya. Kalau sembuh dari sakit, waduh kesaksian kita luar biasa. Iblis pun tertawa, saudara. Aku pun bisa kok bikin orang sembuh dari sakit. Kita kesaksian karena kita sudah dapat mobil, contoh gitu. Iblis pun akan berkata, saya pun bisa buat orang punya mobil. Kan gitu, saudara. Tapi Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kalau seseorang berubah dari cara hidupnya yang bajingan luar biasa, jadi hidupnya baik. Saya mau tanya, iblis bisa mengubah orang seperti itu? Ya kan? Iblis bisa mengubah orang yang tadi bajingan rusak hidup luar biasa untuk jadi bertobat dan baik. Baik sekali. Malah sungguh-sungguh melayani Tuhan, mempersembah hidup dengan Tuhan. Iblis tidak bisa lakukan yang demikian. Karena dia apa? Dia tujuannya merusak mental rohani, merusak pengetahuan rohani, merusak hikmat rohani yang Tuhan berikan kita, sehingga kita tidak mengerti rahasia Allah ini. Iblis berusaha merusak, meracuni hidup kita apapun caranya. Apapun caranya, sudah. Dia meracuni pikiran hati kita supaya kita tidak mengerti tentang modal yang besar Tuhan berikan dalam Yesus, tentang kehidupan. Saudara, saya mungkin bertanya, Anda berjuang mati-matian dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, untuk apa, saudara? Pasti Anda akan berkata, untuk kelangsungan hidup kami, keluarga kami. Pasti di dalamnya untuk apa? Kehidupan. Kenapa saya bekerja? Supaya dapat gaji, Pak, beli beras. Untuk apa? Kehidupan. Selalu kehidupan, kan gitu ya. Untuk apa? Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Dan Yesus memberi semua modal yang sangat hidup bagi kita sebagai orang percaya. Sehingga dia berkata, orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun fisik ini mati, dia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kekayaan yang bisa kita terima, popularitas yang bisa kita terima, kita nikmati di dalam dunia ini. Tapi kalau engkau tidak ada di dalam Yesus, engkau mati, kehidupan kekal itu juga gak akan diberikan. Mungkin yang akan disebut adalah kematian kekal.
Udah mati secara fisik, mati juga kekekalan di dalam penderitaan yang kekal. Kan ngeri sekali, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa saya harus mengerjakan keselamatan? Kenapa saya harus mengupayakan ekonomi surga, modal yang diberikan Tuhan hari ini kepada saya dengan sungguh-sungguh, dengan cara Tuhan, dengan maksud tujuan Tuhan? Karena ada kehidupan kekal, karena ada kehidupan yang terus menerus. Bapak Ibu sekasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sangat diberkati dengan sebuah seminar seorang teolog yang coba mendalami tentang akhir zaman. Makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu jangan mengenal yang namanya wah ini sudah kiamat gitu ya. Rupanya kiamat ini tidak ada dalam teologi Kristen, tidak ada di dalam pengertian orang Kristen. Kiamat itu pengertian agama lain, ya. Yang ada adalah setelah saatnya, masanya datang. Yesus datang kedua kali, ya, datang kedua kalinya untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan orang-orang kudus, bersama gereja-gereja Tuhan yang percaya, yang diselamatkan selama 1000 tahun memerintah di dalam dunia ini. Setelah 1000 tahun itu baru kalau kita sebut Yerusalem baru itu, saudara. Ya, 1000 tahun itu bukan sebentar, saudara. Ya, ini Indonesia baru berapa tahun merdeka? 70 berapa? 76, saudara. Rasanya kok iya dong. Ini kalau sudah manusia 76 mungkin udah kakek-kakek yang mungkin sulit sekali gitu ya. Tinggal tunggu saatnya dia akan pulang saja. Kan gitu ya. Kayaknya kok lama sekali gitu. Apalagi 1000 tahun. 1000 tahun kita memerintah bersama Kristus di dalam dunia ini, saudara. Orang yang tadinya mengikut iblis, mereka lah yang didakwa. Makanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, kenapa kita berusaha hari-hari ini berupaya menjaga hidup kita, hubungan kita baik dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan masa untuk memerintah bersama Kristus itu. Setelah kita memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, baru yang disebut Yerusalem baru. Apa itu Yerusalem baru? Dunia baru, tempat baru yang orang sebut sebagai surga, ya. Yang orang sebut sebagai surga, di mana Allah merancangkan sebuah tempat yang sangat-sangat sempurna. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, Bapak Ibu sekasih Tuhan, Yesus ajarkan apa? Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, doa Bapa kami itu adalah doa yang sangat-sangat baik sekali. Jadilah di bumi ini seperti di surga. Suasana surga, berkat surga, hidup yang ada di dalam surga itu terjadi sekarang, terjadi saat ini dalam hidupmu. Makanya di dalam tulisan di Facebook saya katakan apa? Banyak kita berdoa minta suasana surga turun di dalam dunia ini, dalam hidup kita. Itu tidak salah. Tapi yang salah apa, saudara? Kita mau suasananya hidup, tapi hidup untuk orang hidup di surga itu kayak apa sih? Ada nggak orang berdosa di sana? Kan nggak ada, saudara. Ada nggak orang hidupnya yang nggak benar, nggak becus di sana? Nggak ada, saudara. Artinya apa? Kalau kita minta kehendak Tuhan, terjadilah di bumi ini, terjadilah di dalam keluargaku, terjadilah di dalam hidupku, kehidupan seperti di surga. Biarpun aku ada di bumi, terjadi. Yang harus terjadi juga hidup kita, saudara. Kan tadi saudara dan saya sudah dikasih modal di dalam Kristus. Berarti kalau saya sudah mempercayai hidup saya dalam Kristus, berarti sepenuhnya saya akan berjuang menyangkal diri, pikul salib,
Kalau bagaimanapun godaan iblis, bagaimanapun cara iblis menjatuhkan, melemahkan Anda, membuat saudara mungkin sakit hati, membuat saudara seolah-olah saya ini nggak tahan lagi gitu ya. Ya kan? Karena apa? Karena iblis berusaha menarik kita melakukan yang tidak baik, melakukan karakter-karakter dunia yang terus dia jadikan sebagai senjata. Kan minggu lalu saya khotbah tentang Ayub, saudara dikasih Tuhan. Iblis kan berusaha. Iya, gimana dia nggak ngutuk engkau? Berkatnya banyak, coba ambil berkatnya. Kan ada dalam kekuasaanmu, ambillah. Iblis ambil, habis semua. Apakah Ayub mengutuk? Enggak, saudara. Kalau menurut hati nurani, sangat jengkel sekali, saudara. Siapa ndak sakit hati? Emang salah apa saya? Saya sudah saleh, saya sudah tekun hidup benar selama ini. Kok Tuhan membiarkan iblis menghabiskan semua harta saya? Kan gitu, masuk akal kalau dia ngomel. Kan gitu, saudara. Tapi Ayub tetap apa? Telanjang aku datang, ya semuanya juga telanjang kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang kupunya, semua itu kupunya Tuhan. Ya udah, hidup ini kusyukuri. Dia datang lagi, hartanya kan sudah habis. Iya, apapun akan orang lakukan untuk taruhan nyawanya. Coba kasih dia penyakit, pasti dia ngutuk engkau. Ada dalam kekuasaan, datangkan iblis, datangkan penyakit kepada dia. Habis borok, orang miskin, orang pengemis tidak mau ngumpul sama dia. Saking menderitanya Ayub. Saya kasih Tuhan, apakah Ayub frustasi, apakah Ayub marah, apakah Ayub putus asa dan lain sebagainya? Istrinya berkata, udahlah, jangan engkau sembah Tuhanmu itu lagi, kutuk Tuhanmu itu, mati kita semua, selesai kan gitu. Jawaban yang sangat baik sekali dari Ayub. Apakah kita hanya mau yang baik-baik saja, tidak siap dengan yang buruk-buruk? Ini luar biasa. Tetap dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ini orang yang menyangkal diri, berjuang, saudara. Kalau dalam pengertian Paulus, orang yang mengerjakan keselamatannya. Modal itu ada di tangan kita sekarang. Saudara dan saya, kita dikasih modal oleh Tuhan. Ayo sebut kalimat ini, saya sudah dikasih modal di dalam Yesus. 2, 3, saya sudah dikasih modal di dalam Yesus. Tergantung sekarang, Anda mau sembunyikan modal ini di dalam tanah, atau Anda mau mengerjakan modal ini. Makanya Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu. Modal itu sudah, sedangkan yang lain itu saudara tidak ada modalnya. Apa modalnya? Modal melakukan yang baik. Sehari bisa melakukan yang baik, 2 hari lagi, 3 hari bertengkar lagi, saudara. Ya kan? 4 hari saya berusaha menahan diri. Mungkin 1 bulan saya bisa menahan diri, berpuasa dan lain sebagainya. Setelah puasa, mampu Anda menahan diri? Iya kan? Sekarang ini teknologi luar biasa, HP luar biasa. Mau lihat apa aja, di HP sekarang itu ngeri-ngeri. Iya kan? Yang saya mau katakan, mampu gak kita menahan diri kita untuk hidup benar dari segala godaan yang demikian? Ya kan? Coba di dalam HP itu ngeri-ngeri sekarang. Orang munculkan apa aja informasi orang munculkan. Dan sanggup kita menahan diri kita. Entahlah berita-berita yang membuat emosi hati kita, sehingga yang tadinya kita coba tahan, wah saya sudah dah tahan, Pak, gimana tahan yang begini? Akhirnya jawab, wah utara kau kurang ajar, anjing kau, babi kau, dan sebagainya kan gitu ya. Semua kita utarakan. Ini ya saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi karena kita dikasih modal oleh Tuhan, makanya Yesus menggambarkan kita ini seperti anak yang hilang tadi. Kadang kita ini jatuh bangun karena kesesatan dunia ini. Mungkin Anda datang kepada Yesus, ya udahlah Tuhan, kalau aku diampuni, kalau enggak lah. Tapi Yesus tetap berkata, mari anakku, mari anakku. Saudara, betapa dahsyat dan luar biasanya rahasia Allah yang diberikan di dalam Yesus. Akan sangat menyedihkan sekali kalau kita hari-hari ini pengharapan iman percayamu kepada Yesus
kalau kita hanya menggantungkannya untuk hal-hal yang saya katakan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya bukan alergi kesembuhan. Saya bukan alergi untuk berdoa minta jemaat diberkati. Saya tiap hari berdoa, Tuhan berkati jemaatmu, usaha pekerjaan. Kalau Bapak Ibu doa terakhir kita kan pekerjaan, keluarga diberkati, anak semua masa depan diberkati. Saya bukan alergi. Tapi saya kadang menyedihkan orang Kristen sekarang ini hanya terkagum-kagum kalau lihat Tuhan melakukan mujizat kesembuhan yang seperti itu. Sembuh, berhasil, kehidupannya nggak karu-karuan. Saya hari-hari ini sedang lihat berita-berita politik. Tidak sedikit orang-orang yang berstatus agamanya Kristen di pemerintahan nih, iya kan? Sepertinya mereka dipercaya Tuhan di sana. Saya kadang menyedihkan. Kenapa saudara? Ditangkap. Tangkapnya kenapa? Korupsi, nyolong uang rakyat, kan gitu saudara. Kan menyedihkan sekali saudara. Apa kita berkata Tuhan memberkati kok dengan cara begitu? Apa kita mengatakan wah dia semakin berhasil, popularitasnya semakin tinggi, semakin naik? Itu memang Tuhan pakai, Tuhan dasar luar biasa. Ternyata pekerjaannya seperti itu. Dan kita berkata Tuhan campur tangannya seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, yang membuat kita tersanjung, terkagum-kagum kepada Tuhan itu, kalau yang tadinya sifat buruk kita ini berubah. Oh ya Tuhan, terima kasih. Suami saya yang tadi yang sangat-sangat pemarah, suami saya yang tadinya waduh kehidupannya seperti ini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat dia menjadi suami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, walaupun istri saya seperti ini, terima kasih. Aku terus diajar, aku mengerti tentang nilai-nilai hidup itu dari dia, dari sikapnya, dari bahasanya, dari cara tutur katanya, sehingga menjadikan pribadi karakter saya ini belajar untuk jauh lebih baik lagi. Yang begini iblis tidak punya, yang begini iblis tidak punya. Dia hanya tahu membuat orang semakin hari semakin jahat dia, membuat orang semakin kacau dia, membuat orang menjadi baik. Itu bukan. Tapi yang begini kadang orang gereja tidak terheran-heran dengan Yesus. Mari terheran-heran dengan Yesus. Kalau sifat karakter buruk kita mulai sedikit demi sedikit Tuhan buka pengertian rohani kita. Oh Tuhan, terima kasih. Yang walaupun tutur katanya menyakitkan hatiku, ternyata itu mengajari saya tentang mengampuni. Oh Tuhan, yang walaupun ini sebenarnya sangat-sangat pantas untuk saya balas, tapi lewat ini Tuhan mengajari saya untuk menjadi orang yang lebih sabar. Ini iblis tidak punya pelajaran, Yesus yang mengajari yang seperti ini. Dan modal ini hanya di dalam Yesus. Yang seperti inilah yang harus kita hidupi. Yang seperti ini yang harus kita sanjung-sanjung. Memang Yesus itu baik, Yesus itu dahsyat. Orang Kristen dikenal karena kasihnya. Dan itu yang diajar Yesus. Makanya Bapak Ibu sekalian Tuhan, kadang kalau saya di media sosial tentang apa itu, berita-berita tentang mualaf-mualaf yang dari ustadz jadi Kristen, yang jadi Kristen jadi ustadz gitu ya. Waduh, saling ngejek-ngejek di sana. Ini nggak penting, bagi kita sebagai anak Tuhan, nggak penting itu, Yang penting itu apa? Kalau orang itu diajari untuk mempercayai Yesus, yang tadinya yang keluar mulutnya itu tidak baik, sekarang sudah menjadi lemah lembut. Ini yang keluar beneran. Yang keluar dari mulutnya adalah kasih. Dicaci maki kayak apapun dia tetap mengasihi. Ini yang dari Kristus ini, yang keluar dari Kristus ini. Kalau dia masih keluar masih ngejelek-jelekin, masih ngantem-ngantem, pokoknya wah ini dicurigakan. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengerti kehendak Yesus bagi gerejanya hari-hari ini, pasti mengerti. Kalau Anda dan saya kita diubah status sekarang menjadi anak, berarti dia Bapa kita.
dan kita anak. Anak saya kalau minta, dah sungkan-sungkan. Papi, boleh nggak saya beli ini? Saya sebagai bapak, ini anak saya. Berarti dia perlu, dia ingin, dia mau. Saya kasih. Itu bapak. Tapi ketika anaknya meminta sesuatu yang nggak penting, nggak berguna bagi dia, boleh nggak saya minta ini? Bagi ayahnya, bapak yang baik, saya akan berkata, boleh aja sih, cuman ini tidak memberi keuntungan, ini tidak membuat engkau menjadi lebih baik. Untuk sekarang, tidak usah dulu ya, kan gitu saudara. Nggak semua kita ladeni, kan begitu. Dan kita bapak anak, dan dia adalah bapak kita. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, kenapa kita disebut sebagai anak, saudara? Bukan sebagai hamba lagi, ya kan? Karena dia adalah Bapa yang sangat mengerti. Makanya derajat kita diubah. Yang tadinya hamba menjadi anak. Kalau anak itu selalu diberi yang terbaik oleh ayahnya, oleh bapaknya. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, pandemi yang gak pernah henti-hentinya, gak tahu sampai kapan ini. Ada banyak orang tanya saya, Pak Gembala, kira-kira gimana menurut Bapak corona ini? Kenapa kok enggak henti-hentinya ini? Saudara, bagi saya bukan masalah cepat berhenti atau enggaknya. Itu bukan penting. Tapi yang terpenting, apa yang kita maknai di balik peristiwa yang seperti ini. Ini mengajari saya banyak hal, saudara. Keadaan ini mengajari saya banyak hal dan membuat saya mengerti banyak yang Tuhan bisa buat dalam diri kita kalaupun dihalangi oleh dunia ini. Ini yang harus kita pahami. Walaupun sulit, walaupun penghasilan semakin kurang, walaupun semakin kurang. Bukan karena itu. Tapi yang saya lihat, semakin kurang pun aku hidup. Semakin kurang pun aku menikmati. Semakin kurang pun aku menikmati sehat. Aku menikmati berkat. Bukan banyaknya saudara, tapi yang kita lihat Tuhan beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut. Makanya utamakan apa yang hari-hari Tuhan sedang buat. Mengerti kehendak Yesus di balik pandemi ini. Mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita perbuat di balik pandemi ini saudara. Apakah kau semakin giat, semakin setia? Apakah kau semakin kuat mengandalkan Tuhan? Atau kita terseret oleh arus dunia ini yang dengan segala upaya kekuatan dunia ini mencari solusi. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, minggu depan kita akan melanjutkan topik ini saudara. Karena ini topik sangat panjang sekali. Kalau kita berbicara tentang harapan baru, mulai minggu ini saya akan berbicara tentang harapan baru. Apa rahasia yang Tuhan berikan di dalam gerejanya? Apa berkat-berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan? Kalau Anda mau itu tergenapi hari-hari ini, mari hari-hari ini persiapkan hatimu. Mungkin kita sudah bayar harga, mungkin kita sudah sangat benar-benar menerima sesuatu hal yang sangat menyulitkan perjalanan kita hari-hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu sekasih Tuhan, di balik semuanya itu ada rahasia Tuhan yang ingin Dia genapi di dalam janjinya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati kita, beriman di dalam Yesus. Bagi Tuhan, bersama dengan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Semua sanggup Dia kerjakan dalam hidupmu. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dipulihkannya dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya dan dipulihkannya. Kami sangat mengaminkan firman yang telah kami dengar saat ini, Tuhan. Biarlah rahasia yang besar, yang sangat sempurna, yang telah Engkau berikan di dalam Kristus Yesus, yang kami jadikan Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan, yang kami percayai di dalam hidup kami saat ini. Biarlah semakin kami mengerti tentang rahasia itu, Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah diwariskan oleh Tuhan untuk mewarisi kehidupan yang kekal itu. Dan juga kami meyakini di dalam kekuatan Tuhan yang sempurna di dalam Yesus, yang telah diberikan sebagai modal kami hari ini, untuk kami bekerja, untuk kami melayani, untuk kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami mengupayakannya dengan segenap hati kami. Biarlah kami menjaga kebenaran, kekudusan, kesucian hidup ini yang telah diberikan Yesus dengan cuma-cuma. Jangan biarkan kami kembali terjerumus di dalam lumpur dosa. Jangan biarkan kami kembali kepada cara-cara dunia yang akan membinasakan kami, yang akan menutup segala jalan-jalan kami. Tuhan, bawalah umat jemaat-Mu hari-hari ini. Walaupun jalan yang kami hadapi adalah sulit, kami tahu itu adalah jalan yang diizinkan Tuhan boleh ada, boleh kami lalui. Karena Tuhan sedang memurnikan iman kami, sedang memurnikan hidup kami, sedang membuat kebenaran itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar kami tahu, tapi dalam fakta perjalanan hidup ini kami menghadapi dan mengalaminya. Tuhan Yesus, berkati jemaat umat-Mu hari ini. Walaupun badai pandemi yang masih kami jalani banyak membuat kesusahan, kami tahu di
di dalamnya semua Yesus sedang bekerja untuk mendatangkan hal-hal baik di dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaatmu, apapun hari-hari ini menjadi doa mereka, harapan mereka, kerinduan iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, rahasia itu sedang Engkau berikan. Rahasia kekekalan itu telah Engkau berikan sebagai modal yang ada di dalam hidup kami hari-hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengimaninya, kami sungguh-sungguh percaya di dalamnya. Hanya Yesuslah yang dapat memberi hidup. Yesus yang menjamin tentang kehidupan. Kekayaan dunia hanya kenikmatan sesaat, akan pudar habis di dalam penderitaan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, singkapkan pengetahuan dan hikmat rohani itu terus menerus dalam hati pikiran kami. Buat kami semakin hari menjadi pribadi yang lemah lembut, buat pribadi yang semakin setia, yang penuh kasih, yang selalu memperkatakan hal-hal kebenaran firman, yang selalu mengedepankan yang namanya pengampunan, yang selalu mengedepankan yang namanya kasih, kepedulian. Diberkati umatmu hari-hari ini dalam cinta dan kasih kemurahan Tuhan. Mari setiap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja ini Tuhan, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu sekasih Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, untuk rangkaian semua kegiatan gereja seperti biasa, kita hanya mengadakan ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di gereja ini. Dan puji Tuhan, kalau saya melihat hari-hari ini sepertinya sudah mulai kurang gitu ya, berita-berita tentang COVID. Mari terus kita doakan supaya yang terbaik semua kita lalui semuanya yang baik. Namun Bapak Ibu perlu tetap kita waspada, bukan berarti keadaan suasana ini berarti sudah nggak ada COVID, bukan. Artinya kita tetap menjaga kesehatan, menjaga orang-orang di sekeliling kita demi kenyamanan dan keselamatan kita semua. Ya, ini yang perlu kami sampaikan untuk ibadah hari Minggu terbuka untuk kita
kita semua. Bapak Ibu yang ingin hadir di gereja, mari hadir dengan kondisi yang fit ya, supaya kita istilahnya sehat, tidak ada keraguan lagi gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang sehat, ibadah dari rumah silakan. Ya, saya harap kita semua mulai mengaktifkan lagi kerinduan kita datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan, beribadah ya. Jangan sampai mungkin waduh kayaknya keenakan ini Pak, kami ibadah dari rumah saja. Beda Saudara ya. Kalau dari rumah di gereja itu beda, konsentrasinya beda, suasananya beda, nikmatnya beda Saudara ya. Jangan hanya mau menikmati apa yang di luar, tapi di dalam itu yang istimewa Saudara ya. Ya, saya undang jemaat Tuhan sesuai instruksi pemerintah daerah kita sudah diperbolehkan ibadah di gereja walaupun mengikuti prokes yang ada, tapi tidak mengurangi semangat kita. Mari kita tetap berdoa mengandalkan Tuhan dalam semua keadaan ini. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita bersama. Selamanya Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Lewat pujian sembah umat-Mu dalam ibadah ini, benar-benar Tuhan Engkau hadir, hadirat kekuatan sukacita Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini kami lalui, dalam semua usaha pekerjaan karir kami yang mungkin sulit hari-hari ini kami jalani. Kami percaya sampai hari ini Tuhan terus kami boleh menikmati semua berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan tak pernah henti-hentinya. Biarlah masa COVID-19 yang hari-hari ini kami masih alami jalani, biarlah kami semakin cermat dan cerdas secara rohani menyingkapi semua peristiwa ini. Biar di balik ini semua ada rencana, ada maksud Tuhan yang besar.
membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin terdepan di dalam mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah semua masa situasi ini dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Engkau Allah Immanuel tetap menyertai, memelihara umat-umat kepunyaan-Mu. Diberkati seluruh umat Jemaat-Mu hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi kami pertaruhkan semua ini dalam doa kami. Tuhan, biarlah kami tetap percaya, biarlah kami tidak ragu, biarlah kami tidak cemas, takut tentang kehidupan kami ke depan ini. Kami tahu tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan orang benar itu kekurangan dan meminta-minta. Kami percaya orang kepunyaan Kristus selalu mewarisi kehidupan sorgawi terjadi atas kami di dalam dunia yang kami hidupi saat-saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, berkati Bapak Presiden kami, Pak Wakil Presiden dan seluruh para pemimpin-pemimpin daerah, baik para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepada kepala desa, RT RW yang ada. Tuhan tolong mereka semua, mampukan mereka memimpin di tengah sulit ini. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh, kesejahteraan masyarakat Indonesia tetap ada, dan semua menjadi prioritas demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Berkati kabupaten di mana kami ada. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kota Nunukan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami sebagai umat-umat Tuhan. Berkati kota ini Tuhan, di dalamnya kami selalu melihat berkat Tuhan yang nyata. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekiranya ada umat Jemaat-Mu dalam keadaan sakit, kami doakan di tempat ini, oleh bilur Yesus mereka sembuh, oleh darah Yesus segala sakit penyakit mereka disucikan. Dan kami berdoa bagi umat Jemaat-Mu atau keluarga kami yang hari ini kehilangan saudara mereka. Biarlah Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan, sehingga mereka tetap kuat dan mampu melihat kenyataan hidup ini dari sisi Tuhan, bahwa kematian itu hanya sementara. Ada kehidupan kekal yang sedang menantikan kami sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa dicurahkan atas hidup kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Percaya hidupmu semakin diberkati Tuhan, pekerjaan, usaha, karir, bisnismu diberkati dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi rumah tanggamu semakin diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anakmu, studi pendidikan masa depan mereka diberkati dalam nama Yesus. Dia Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terus